액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 Based Learning Penganggaran. Kami akan mempresentasikan materi kelompok kami. Namun sebelum itu, izinkan kami terlebih dahulu memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Bintar Arbiawan Pangestu. Nama saya Rizky Syaputra. Nama saya Hermawan Putra. Nama saya Adinda Mulia Rahma. Yang pertama adalah pengertian aktiva tetap. Aktiva tetap adalah aset yang dimiliki perusahaan untuk digunakan dalam waktu lama. Contohnya seperti mesin, bangunan, atau alat-alat produksi. Intinya adalah barang yang membantu operasional bisnis. Yang kedua, budget perubahan aktiva tetap. Budget perubahan aktiva tetap adalah rencana pengeluaran perusahaan untuk mengelola aktiva mulai dari membeli aset baru, memperbaiki yang sudah ada, sampai mengganti jika sudah tidak layak pakai. Tujuannya agar semua aset tetap efisien dan bermanfaat. Yang ketiga, harga perolehan aktiva tetap. Harga perolehan adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan dan mempersiapkan aktiva sampai siap digunakan. Contohnya seperti tanah, biayanya bisa meliputi harga beli tanah, biaya perizinan, biaya balik nama, komisi, pembongkaran bangunan lama, dan biaya survei. Lalu ada bangunan. Untuk bangunan, biayanya termasuk material bangunan, jasa arsitek, biaya IMB, dan bunga pinjaman selama proses pembangunan. Lalu ada mesin atau peralatan. Untuk mesin atau peralatan ada harga beli, biaya pengangkutan, asuransi selama pengiriman, biaya pemasangan dan pengujian. Penilaian aktiva tetap. Jadi, apa itu harga, peroleh, atau biaya? Historis. Sederhananya, ini adalah semua pendapatan aset hingga siap digunakan. Jadi, ada 3 hal penting soal biaya historis. Yang pertama, harus mencerminkan nilai pasar saat dibeli. Lalu yang kedua, hanya berdasarkan transaksi nyata. Yang ketiga, keuntungan atau kerugian baru digunakan saat aset dijual. Kenapa pakai biaya historis? Karena saat beli nilai paling akurat untuk mengukur aset. Oh ya, biaya peroleh gak cuma harga beli, tapi juga biaya kirim dan pemasangan loh. Oke, slide selanjutnya, harga pokok tanah. Nah, untuk tanah, harga pokoknya mencakupi semua biaya seperti biaya pembelian, biaya pengacara dan pencatatan, hingga tanah siap digunakan seperti pengurukan. Untuk gedung, harga pokoknya dihitung dari bahan bangunan, tenaga kerja dan overhead selama pembangunan, serta biaya izin bangunan dan tenaga profesional setelah pembelian. Selanjutnya yang ketiga, harga pokok kendaraan. Kalau kendaraan, perhitungan harga pokoknya mencakupi harga beli, biaya peralatan, biaya angkut, hingga biaya maklar. Harga pokok peralatan kantor, biasanya peralatan kantor seperti meja, kursi, atau mesin kopi dihitung dari harga beli, biaya angkut, praktis, hingga biaya maklar. Oke, yang kelima, harga pokok mesin pabrik. Untuk mesin pabrik sendiri, harganya meliputi harga beli, biaya angkut, perakitan, uji coba, pelatihan, dan maklar jika ada. Penentuan harga pokok aset tetap dengan cara membangun sendiri. Aset tetap yang dibangun sendiri dengan dana internal, perusahaan harus menanggung semua biaya yang terkait pembangunan, termasuk bahan, tenaga kerja, overhead. Overhead itu seperti listrik, asuransi, peralatan pabrik, dan pengawasan. Ada 3 cara mengalokasi overhead pabrik. Yang pertama, tidak mengalokasikan overhead pada biaya pembangunan. Kedua, mengalokasi sebagai overhead pada biaya pembangunan. Yang ketiga, mengalokasi overhead berdasarkan produk yang menghilang. Lalu yang kedua, aset tetap yang dibangun dana pinjaman perlu. Nah, mempertimbangkan biaya pinjaman selama pembangunan, terdapat 3 alternatif cara perlakuannya. Yang pertama, tidak mengkapitalisasi biaya pinjaman selama pembangunan. Yang kedua, mengkapitalisasi hanya biaya pinjaman yang terjadi selama pembangunan. Lalu yang ketiga, membebankan semua biaya dana yang digunakan, baik yang dapat diidentifikasi maupun tidak. Oke, jadi kesimpulan dari materi terakhir yang saya
paparkan adalah pemilihan metode yang mengalokasikan overhead atau perlakuan terhadap biaya pinjaman harus sesuai dengan kebijakan akuntansi perusahaan dan standar yang berlaku. Hal ini penting untuk memastikan laporan keuangan mencerminkan nilai aset yang wajar. Selanjutnya ada konsep depresiasi. Depresiasi adalah pengurangan nilai aset tetap seperti mesin dan gedung seiring waktu karena penggunaannya. Selanjutnya berikut penyusutan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia 2024 dalam PSAK. Di antaranya yang pertama penyusutan. Alokasi jumlah yang dapat disusutkan. Yang kedua jumlah disusutkan, biaya peroleh dikurangi biaya sisa. Yang ketiga masa manfaat, periode atau jumlah produksi yang diharapkan. Yang keempat nilai sisa, jumlah yang diperoleh setelah dikurangi biaya pelepasan. Yang kelima, nilai wajar, jumlah yang diterima dalam transaksi wajar. Yang keenam, jumlah tercatat, biaya peroleh dikurangi penyusutan. Dan yang ketujuh, yang terakhir, yaitu jumlah yang dapat diperoleh kembali, jumlah yang dapat diperoleh dan dari aktiva termasuk nilai sisa. Selanjutnya, metode depresiasi. Metode depresiasi terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada metode garis lurus. Metode paling sederhana. Beban penyusutannya sama setiap tahun. Rumusnya, harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi masa manfaat. Contohnya, aset 80 juta, nilai sisa 10 juta, masa manfaat 5 tahun, maka depresiasi per tahunnya tinggal 80 juta dikurangi 10 juta dibagi 5, maka hasilnya adalah 14 juta. Yang kedua ada metode saldo menurun. Metode ini menggunakan persentase tetap, tapi nilainya semakin kecil tiap tahun. Contoh, aset 80 juta dengan depresiasi 40%, tahun pertama bebannya sama dengan 80 juta dikali dengan 40%, maka hasilnya 32 juta. Dan tahun berikutnya dihitung dari nilai yang tersisa. Nah, selanjutnya ada tabel dari contoh soal sebelumnya. Namun, sebelum kita membahas lebih jauh tentang tabel tersebut, saya akan menjelaskan setiap kolom yang terdapat dalam tabel tersebut. Yang pertama ada kolom tahun, menunjukkan periode atau tahun berjalan dari 2006 hingga 2010. Yang kedua ada kolom harga perolehan. Harga awal perolehan kendaraan tetap 80 juta rupiah setiap tahun. Yang ketiga ada kolom akumulasi depresiasi, menunjukkan total depresiasi yang terkumpul dari tahun-tahun sebelumnya. Yang keempat, ada kolom nilai buku awal periode. Nilai sisa buku pada awal periode dihitung dari harga awal dikurangi akumulasi depresiasi. Yang kelima, ada kolom persentase depresiasi. Persentase depresiasi tetap 40% setiap tahunnya atau menggunakan metode saldo menurun. Yang keenam, ada kolom beban depresiasi. Nilai depresiasi dihitung dari 40% nilai buku awal periode. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ada kolom nilai buku akhir periode. Hasil dari nilai buku awal periode dikurangi beban depresiasi. Selanjutnya, yang ketiga ada metode jumlah angka tahun. Penggunaan metode ini didasarkan pada jumlah-jumlah angka tahun yang dikenakan pada 1. Pembilangnya tahun-tahun pemakaian aktiva yang masih tersisa sejak awal tahun. Yang kedua, penyebutnya jumlah tahun-tahun sejak pertama hingga pemakaian terakhir. Rumusnya adalah N dalam kurung N tambah 1 dibagi 2. Contoh, misal estimasi manfaatnya adalah 10 tahun, maka 10 dalam kurung 10 tambah 1 dibagi 2 sama dengan 55. Baik, selanjutnya pengeluaran pendapatan dan pengeluaran modal. Yang pertama, pengeluaran pendapatan, yaitu beban pada periode berjalan. Yang kedua, pengeluaran modal. Memengaruhi depresiasi dalam beberapa periode, meningkatkan umur, nilai, atau efisiensi aktiva tetap. Selanjutnya ada jenis pengeluaran modal. Yang pertama ada penambahan. Menambah fasilitas atau nilai aktiva seperti memasang mesin pendingin atau kamar mandi baru. Yang kedua, perbaikan. Meningkatkan kualitas aktiva, misalnya memperbaiki mesin penggerak. Dan yang ketiga, yang terakhir ada reparasi besar-besaran, yaitu memperpanjang umur aktiva dicatat di akumulasi depresiasi. Baik, sekarang adalah saya yang akan membahas tentang penyajian aktiva tetap di laporan keuangan. Beban depresiasi aktiva tetap disajikan di laporan laba rugi setiap periode, sementara harga perolehan dan akumulasi depresiasi ditampilkan di neraca, dengan akumulasi depresiasi sebagai pengurang harga perolehan untuk menentukan nilai
buku. Metode penyusutan yang digunakan dijelaskan dalam catatan laporan keuangan dan informasi mengenai harga perolehan, akumulasi depresiasi, dan nilai buku. Disajikan secara keseluruhan di neraca dengan detail aktiva tetap terdapat di catatan. Baik, sekarang lalu ada studi kasus. Nah, PT yang kami angkat untuk dijadikan contoh kasus adalah PT Treasure. Selanjutnya kita akan menganalisis metode penyusutan perusahaan PT Treasure. Menggunakan metode penyusutan garis lurus. Dengan menggunakan metode ini, PT Treasure akan mendapatkan biaya penyusutan sebagai berikut. Baik, ini adalah tabel dari alokasi biaya penyusutan metode garis lurus di PT Treasure. Ini ada nomor, jenis aktiva, lalu ada tahun dari 2011 sampai 2013. Lalu yang pertama itu ada inventaris kantor. Jumlahnya itu dari 2011 sampai 2013 itu semuanya sama berjumlah 8.071.678 rupiah. Lalu yang kedua ada eskavator 20 juta sama dari 2011 sampai 2013. Ada hydraulic eskavator, ada diesel generator, ada forklift, ada lorry crane, ada monil, ada gedung, mesin. Lalu yang ke-10 ini ada mobil dinas Avanza. Nah, 2011 itu mobil dinas Avanza biaya penyusutannya itu tidak ada, yaitu 0. Dan di 2012 itu berjumlah 52.200.000 rupiah. Lalu bertotal di 2011 totalnya yang 2011 itu ada 224.184.772 rupiah. Lalu yang 2012 dan 2013 itu jumlahnya sama, yaitu 280.384.772 rupiah. Baik, dari hasil perhitungan tersebut, maka dapat dilihat bahwa beban penyusutan setiap tahunnya adalah tetap atau konstan. Lalu yang kedua, kita akan menganalisis PT Treasure dengan menggunakan metode jumlah angka tahun dan menggunakan metode penyusutan saldo menurun. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu menggunakan metode jumlah angka tahun untuk menghitung beban penyusutan dengan metode jumlah angka tahunan. Kalikan rate dengan selisih antara harga perolehan dan nilai residu. Rate per tahun dihitung dengan menggunakan seluruh umur ekonomis aktiva tetap. Dengan metode biaya penyusutan tahunan akan menurun seiring dengan semakin kecilnya rate. Ini adalah alokasi biaya penyusutan jumlah angka tahun di PT Treasure. Yang pertama itu sama seperti tabel sebelumnya, ada jenis aktiva tetap. Lalu ada tahun dari 2011 sampai 2013. Nah, yang pertama itu ada inventaris kantor. 2011 itu berjumlah 8 juta, 2012 itu ada 5 juta, 2013 ada 2 juta. Lalu yang kedua ada eskavator, ada di 2011 itu 27 juta, 2012 ada 23 juta, lalu 2013 ada 18 juta. Lalu ada hydraulic, lalu ada diesel, forklift, lorry, monil, gedung, mesin. Nah, di tabel sebelumnya itu mobil dinas Avanza itu tidak ada jumlahnya atau tidak ada angkanya di 2011. Nah, di jumlah angka tahun ini di mobil dinas Avanza itu ada jumlahnya yaitu 87 juta. Lalu yang 2012 itu ada 69 juta, yang 2013 itu ada 52 juta. Nah, total dari tahun tersebut yang di 2011 itu ada 429.711.364 rupiah. Lalu yang 2012 itu ada 374.425.302 rupiah. Lalu yang 2013 itu ada 319.139.243 rupiah. Lalu yang kedua, metode penyusutan saldo menurun. Untuk menghitung beban penyusutan metode garis lurus yang dibebankan terhadap nilai buku aktiva, bukan harga perolehan. Tabel berikut menunjukkan beban penyusutan per tahun. Lalu ini adalah tabel alokasi biaya penyusutan metode saldo menurun. Seperti tabel sebelum-sebelumnya itu sama, ada jenis aktiva tetap, lalu ada tahun dari 2011 sampai 2013. Nah, yang pertama itu ada inventaris kantor, itu berjumlah di 2011 5 juta, 2012 itu ada 3 juta, lalu 2013 itu ada 2 juta.
Lalu ada eskavator, ada di 2011 itu 23 juta, 2012 itu 17 juta, lalu di 2013 itu udah 13 juta. Dan ada hidrolik, diesel, forklift, lorry crane, monil, gedung, mesin las, dan ada yang terakhir adalah mobil dinas Avanza. Nah, di tabel sebelum-sebelumnya itu mobil dinas Avanza di 2011, 2012, lalu 2013 itu ada nominalnya. Nah, di metode saldo menurun ini di bagian mobil dinas Avanza itu tidak ada jumlah nominalnya, yaitu ada 0. Nah, lalu ada total dari per tahunnya dari 2011 itu berjumlah 311.621.137 rupiah. Lalu yang tahun 2012 itu ada 263.697.274 rupiah. Lalu yang 2013 itu ada 226.835.008 rupiah. Nah, tadi kan membahas yang pertama menganalisis metode penyusutan perusahaan, PT Treasure menggunakan metode penyusutan garis lurus. Lalu yang kedua tadi membahas tentang analisis PT Treasure menggunakan metode jumlah angka tahun dan metode penyusutan saldo menurun. Nah, selanjutnya saya akan membahas yang ketiga yaitu pengaruh pemilihan metode penyusutan pada laporan laba rugi. Baik, di sini ada tabel laporan laba rugi pada tahun 2011. Saya jelaskan singkat saja, seperti yang ada pada gambar. Di sini ada metode penyusutannya, yaitu ada metode garis lurus, metode angka tahun, dan juga ada metode saldo menurun. Di sini ada penjualan. Penjualan itu nominalnya sama ya di setiap metode penyusutan. Lalu ada biaya penyusutan. Di setiap metode itu berbeda. Nah, di metode garis lurus itu ada 228 juta, metode angka tahun ada 429 juta, metode saldo menurun ada 311 juta. Lalu ada biaya di luar penyusutan itu seperti yang ada di gambar ya nominalnya, dan total biayanya juga ada di metode garis lurus itu 20.584 juta, lalu di metode angka tahun ada 20.785 juta, dan metode saldo menurun ada 20.667 juta. Nah, labanya itu di keterangan di sini nominalnya sudah ada. Ya, nah di sini ada persentase labanya. Dan di metode garis lurus itu persentase labanya adalah 0,15. Dan di metode angka tahun ada 0,13 dan di metode saldo menurun ada 0,14. Baik, lalu di sini ada tabel yang kedua yaitu laporan laba rugi pada tahun 2012. Sama seperti tabel sebelumnya. Di sini ada keterangan, lalu ada metode penyusutannya yaitu metode garis lurus, metode angka tahun, dan metode saldo menurun. Di sini nominalnya juga sudah jelas ya ditampilkan seperti gambar. Kita langsung saja ke persentase labanya. Nah, di metode garis lurus itu persentase labanya itu 0,05, lalu metode angka tahun itu 0,04, dan metode saldo menurun itu 0,05. Lalu ada tabel yang ketiga, laporan laba rugi pada tahun 2013. Sama ya seperti tabel sebelumnya, ada metode garis lurus, metode angka tahun, dan metode saldo menurun. Nominalnya juga sudah ada pada gambar dari penjualan, biaya penyusutan, biaya di luar penyusutan, total biaya, lalu dari labanya. Kita langsung saja ke persentase laba. Persentase laba di metode garis lurus pada tahun 2013 itu 0,05, metode angka tahun itu juga 0,05, metode saldo menurun itu 0,06. Tabel perbandingan di atas menunjukkan perbedaan persentase laba perusahaan berdasarkan metode penyusutan yang digunakan. Pada tahun 2011, persentase laba adalah 0,15% dengan metode garis lurus, 0,14% dengan saldo menurun ganda, dan 0,13% dengan metode angka tahun. Pada tahun 2012, presentasi laba tetap 0,05% untuk metode garis lurus dan saldo menurun ganda, serta 0,4% untuk metode angka tahunnya. Pada tahun 2013, presentasi laba perusahaan dengan metode garis lurus adalah 0,04% dengan metode saldo menurun, ganda, dan angka tahun. Lalu presentasi laba perusahaan masing-masing adalah 0,03% dan 0,02%.
Baik, lalu kesimpulan dari analisis tersebut dari PT Tracer menggunakan metode penyusutan garis lurus. Dengan beban penyusutan 228 juta pada 2011, lalu 280 juta pada 2012, dan tetap pada 2013. Sebagai perbandingan metode jumlah angka tahun menghasilkan beban penyusutan lebih tinggi, yaitu 429 juta pada 2011 yang mengakibatkan laba bersih lebih rendah, yaitu 2.696 juta dibandingkan dengan 2.898 juta menggunakan metode garis lurus. Pemilihan metode penyusutan sangat penting. Metode saldo menurun atau jumlah angka tahun dapat mencerminkan depresiasi lebih realistis dan meningkatkan laba di masa depan. Sementara metode garis lurus menawarkan stabilitas laba jangka pendek. PT Tracer perlu menganalisis untuk memilih metode yang sesuai dengan tujuan keuangannya. Jadi kesimpulan dari presentasi ini menekankan pentingnya perencanaan dan pengelolaan anggaran aktiva tetap untuk mendukung efisiensi operasional perusahaan. Dibahas juga metode depresiasi seperti garis lurus, saldo menurun, dan jumlah angka tahun, serta pengaruhnya terhadap laporan keuangan. Dan pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, let's go. Ayo, ini ada yang ngadain, cek dulu.